Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalkan, saya Jora Anas dari kelas 6E Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit mereview aplikasi Project Management. Saya akan mereview aplikasi Asana. Aplikasi Asana ini sebenarnya tersedia di Android, iOS, dan juga di web browser. Di sini saya akan mereview yang di web browsernya ya. Tadi saya udah sedikit searching, saya udah coba create akun, udah coba login. Di sini saya akan melihatkan kembali proses load ininya ya, loginnya. Pokoknya nanti untuk kalian yang ingin mencobanya aplikasi Asana di web browser, tinggal dicari, diketik aja Asana, nanti muncul langsung. Ini saya coba try for free ya, saya coba yang gratisnya dulu. Login dengan email, nanti ada verifikasi di email. Selanjutnya tell us about yourself, what kind of work do you do. Di sini misalkan saya akan, di sini banyak pilihannya, ada yang marketing, product, design, operation, sales. Di sini saya coba yang general aja, general project management. Nah, di sini banyak juga pilihannya ya. Misalkan kayak objektif. Di sini misalkan goal management. Kalau misalkan kalian mau milih goal management, nah di sini ini kayak yang kalian butuhkan tuh apa gitu. Misalkan kalau goal management, di sininya ada sub goal, description, inbox, promote develop customer stories. Jadi kayak buat goal kalian mungkin. Lalu ada portfolio and workout management, team objective. Di sini ada website design. Misalkan kalian dengan tim kalian membuat website design, misalkan ini masih dalam progres berapa persen gitu. Ada brand campaign, ini status ya. Oh, mungkin di sini statusnya ada on track, ada at risk, off track. Bisa disampingkan dulu, mungkin melanjutkan ke projectnya yang lain. Customer event, on track. Lalu ada yang project and process management. Di sini product marketing launch. Misalkan ada overview-nya, ada list-nya, board, calendar, timeline. Di sini saya tidak akan mencoba semuanya, tidak akan, misalkan saya coba dulu goal management, portfolio, project. Mungkin saya akan mencoba satu saja untuk saya review. Doing, to do. Kita coba yang mana ya? My task this week. Oh, ini kayak apa nih? List, board, calendar, files. Kayak misalkan buat tugas-tugas ya. Misalkan untuk slide plan. Oh, ini bisa buat kayak nulis tugas-tugas, misalkan kayak buat this week, misalkan ada tugas apa. Kalau buat mahasiswa ya. Kalau misalkan buat freelancer mungkin untuk pekerjaan dia, misalkan untuk seminggu ini dia ngerjain apa. Lalu ada yang misalkan yang sudah dikerjakan. Kita coba yang ini aja, yang project and process management. Coba kita continue. Let's set up your first project. What something you are currently working on.
Nama projectnya misalkan kuliah aja deh, kuliah. Ini apa nih? What are the five tasks that you have to do for kuliah? Ini saya nggak ngerti nih, maksudnya apa nih? Coba langsung aja. Tasks to do, doing, done. Ini harusnya diisi ya. Coba continue. What layout works best for this project? You can change this later. Board, kalender, timeline, per tanggal. Mohon maaf ya kalau agak berisik ini di depan, langsung jalan. List, ini sistem list. Board, to do, harus dilakukan, ada dilakukan, lalu ada yang sudah selesai. Yang enak yang mana ya? Apa sistem kalender? Kayaknya ini deh, atau ini Sunday Monday. Kalau ini 13, 14, 15 timeline. Kayaknya bot deh, enak. Address email, teammates email. Waduh, congratulations as creator of this project in Asana. Membuat project Asana. Take me to my project. Teammate is email. Coba langsung bisa nggak ya? Payment. Waduh, berbayar. For free. Ini untuk berbayarnya mungkin kita coba yang untuk free. Free tetap harus diisi. Credit card number, expiration date. Edit Asana Premium Business. Lebih mahal. Billing malah lebih mahal. Limited version, coba pakai limited versi. Nah ini udah ajar ini mungkin kayak buat nyoba aja ya. Determine project goals, slow schedule meeting media set slow. Overview project rules. Jadi di sini mungkin bisa tambah member. Di sini kan tadi saya nggak memasukkan email yang lainnya, jadi mungkin bisa langsung ditambah member di sini ya. Misalkan di sini add member gitu. By name or email, jadi bisa menambahkan emailnya gitu, kayak buat mengundang. Di sini saya cuma buat review aja, jadi nggak mencobanya. On track address, no due date. Tadi saya juga belum menambahkan project yang mau dibuatnya gitu kayak. Jadi di sini mungkin belum ada.
belum ada yang harus dilakukan, project rate-nya juga belum ada. Ini mungkin buat upgrade ke versi berbayarnya ya, mungkin ini apa, tes ini juga buat chat, menambahkan public to my workspace. Ini bisa di share member projectnya itu, jadi mungkin bisa di share ke teman, jadi teman kita bisa ngelihat project kita gitu. Overview kita lihat ke yang list di sini. Untuk list, add text, add section, misalkan kita coba add text, create a text name, determinate project. Schedule. Ini per hari atau gimana maksudnya? Set final deadline. Ini buat bikinnya ya. Oh, ini jadi kayak buat misalkan kalau mahasiswa mungkin untuk tugas ya, misalkan tadi add text, jadi misalkan text name, misalkan tugas apa gitu, scheduling, misalkan hari apa, hari jahitnya, selesainya. Ini untuk misalkan deadline-nya, misalkan kapan, lalu untuk project goal-nya misalkan apa yang harus dicapainya. Misalkan ini doing add text to this section, misalkan lagi ngerjain, misalkan bisa ditambah create text name-nya yang lagi dikerjain, langsung selesai. Misalkan ketika udah selesainya, oke, di sini bisa filter by just my text, bisa hanya teksnya, bisa do this week. Oh iya, jadi enaknya mungkin aplikasi Asana ini, ketika di minggu ini kita bisa by filter, misalkan do this week yang dikerjakan untuk minggu ini tuh deadline-nya apa aja, do next week misalkan untuk minggu selanjutnya apa aja, misalkan ketika minggu depan misalkan tidak ingin nugas, misalkan bisa dikerjakan di do this week-nya gitu. Ini sort by apa, bisa di custom. Lalu ada, kita lihat kayak board, di board ini sama, bisa add text, ada yang lagi di apa, ada yang bisa mungkin sedang dilakukan, ada yang selesai. Determinate project goal, scheduling Teams meeting, set final deadline. Misalkan ini bisa buat untuk due date-nya, seperti project kuliah yang harus dilakukan apa, prioritas, bisa memasukkan tingkat prioritas juga di sini. Ada yang misalkan tugas tingkat kesulitan, mungkin biasanya mahasiswa itu melakukan tugas, kadang ada yang dari tingkat kesulitan, misalkan tingkat kesulitan ada yang misalkan rendah, ini seperti di sini low, medium, high tingkat kesulitan tugas. Kadang ada mahasiswa yang mungkin ada yang ingin mengerjakan tingkat yang low dulu, lalu ke medium, lalu ke high. Ada yang mungkin dicicil dulu yang high-nya gitu, baru mengerjakan yang medium atau low. Di sini bisa disetting ya, bisa tingkat
sesuai keinginan lah, misalkan tingkat kesulitan tugas atau tingkat deadline. Misalkan deadline-nya beberapa hari, misalkan bisa termasuk ke high, yaitu gimana nanti si penggunanya lah. Lalu kita akan masuk, kita lihat yang timeline, plan and manage project with timeline. Create a visual project plan, needs your schedule, your deadline, learn more, try for free. Timeline coba kita try for free, bisa nggak? Upgrade to premium, start for free trial. Ini bisa juga di Android atau di iOS ya. Ini saya coba aja di web browser, saya nyobanya start for free trial. Apakah sama kayak tadi? Oh, ini kayaknya sama kayak tadi nih. Kita kembali aja. Timeline tuh mungkin tadi ada gambarnya di sini, kayak tampilannya ya, tampilan project yang sedang dilakukan. Kalau saya lihat sekilas sih tadi di reviewnya, tadi saya lihat dulu di reviewnya, ini kayak bisa mindahin buat tugas misalkan ongoing. Nah kayak gini misalkan, nah bisa ketika dikerjakan sama si ini bisa dipindahkan, misalkan di share atau dipindahkan untuk teruskan untuk si orang selanjutnya gitu. Kalender seperti yang tadi ya, mungkin pilihan yang tadi ya, misalkan ada determinate project goalnya pada tanggal berapa, scheduling meeting, misalkan kayak tugas tanggal berapa deadline-nya, terus ngerjainnya mau dari tanggal berapa, goalnya yang dicapai mungkin bisa saat deadline-nya mungkin gitu ya. Dashboard, untuk dashboard try for free juga di sini. Mungkin ini seperti tampilan untuk si project yang sedang dilakukan ya, atau tugas yang sedang dilakukan. Seperti di sini ada kayak diagram kayak gini, mungkin si ini udah sampai tahap mana. Misalkan dalam satu project ada beberapa kelompok, misalkan udah dibagi tugasnya masing-masing, bisa update masing-masing, mungkin misalkan si A udah sampai berapa persen, si B berapa persen, dan seterusnya. Ada juga dalam tabel batang, ada tabel seperti ini lingkaran, lalu ada seperti ini ya, message, pesan, connect your word to your work. Oh, ini kayak send message to member. Di sini ada fitur untuk mungkin chat dengan kelompok, misalkan kalau dalam tugas chat untuk dengan kelompok yang lain gitu, dengan kelompok sendiri, misalkan gimana progresnya udah sampai mana gitu. Lalu more forms, files attachment to text message, this project will kita coba lihat lagi teks dusun. Kalau saya lihat-lihat sih sebenarnya Asana ini cukup lengkap kalau untuk sebuah project management. Misalkan ketika sedang mau melakukan sebuah project atau tugas, atau misalkan project kalau mahasiswa misalkan project UAS, project UTS, ini cukup berguna sih, sangat berguna. Kayak kita bisa ngatur dari tingkat si tadi, misalkan kepentingan si tugas projectnya high, medium atau low, terus kayak dari tanggal deadline-nya bisa diatur. Terus ada chatnya juga, bisa ngechat gitu ke
teman misalkan udah sampai mana gitu. Di sini juga bisa ini ya, new project. Misalkan ada beberapa project yang sedang dilakukan. Misalkan ini tadi yang tadi project kuliah, misalkan di sini ada project apa gitu, bisa ditambahkan. Dan ini sekali lagi kalau bisa digunakan aplikasi Asana ini yang free-nya aja. Kalau ya mungkin proyekannya gede gitu, mungkin bisa upgrade ke yang versi premium, yang versi berbayarnya. Di sini ada teks, terus layout, bisa memilih tampilan nih. Tampilannya misalkan ada list, ada board, inbox, chat, ini chat grup gitu, message, send message. Mungkin juga di sini bisa kirim dalam message seperti ini, bisa kirim file juga ya. Nah kan, iya di sini jadi nggak perlulah buka-buka lagi misalkan WA web. Kadang kan kalau mahasiswa kalau sedang mengerjakan project kadang buka WA web untuk kirim-kirim file yang dari komputer atau laptop ke teman, atau kadang lewat email. Di sini ketika menggunakan aplikasi Asana bisa langsung kirim file proyekan kalian itu udah sampai mana, misalkan bisa dikirim. Ini hampir sama kayak email ya, bisa add file gini, atau gambar atau file apalah itu tugas bisa dikirim. Reporting new, sistem itu reporting, portofolio, try for free lagi. Saya belum coba semuanya di sini ya, karena saya juga tadi baru download gitu, terus saya lihat pas masuknya ada pilihan gitu, jadi saya langsung record gitu biar bisa langsung ngasih tahu gitu ada pilihan apa aja gitu di aplikasi Asana ini. Nih langsung di sini ada goals, misalkan ketika sudah deadline atau sebelum deadline sudah dikerjakan, mungkin bisa masuk ke dalam goals. Lalu di sini ada apa lagi nih? Start project for SC access, ada my workspace, bisa tambah ini invite people, kayak tambah buat yang anggota mungkin ya, invite teammates, sama kayak buat tambah tim gitu mungkin. Coba kita use my workspace, bisa invite people, blank project, import spreadsheet, bisa diimport. Jadi spreadsheetnya itu bisa diimport. Terus a template, misalkan template, meeting agenda, team brainstorm, access missing training, functional plan project. My workspace ini karena saya belum bikin tugas gitu ya, belum bikin project, jadi nggak ada mungkin. Import spreadsheet, meeting agenda, Asana basic training, bisnis, banyak banget di sini template-nya yang bisa dipilih. Mungkin ini berarti yang atas ini yang free, yang ada bacaan premium ini mungkin ya harus di-upgrade dulu lah, harus versi berbayarnya mungkin ya. Tapi untuk versi free-nya aja ini udah lumayan banget, ngebantu banget buat proyekan kayak mahasiswa atau freelancer gitu. Apalagi Asana ini tersedia di Android gitu. Misalkan kalian ngerjain di komputer atau di laptop, kalian bisa lihat schedule-nya di Android juga gitu. Udah mungkin kalau di Android pasti udah ada di Play Store ya, bisa diunduh. Oke, mungkin segitu aja review aplikasi Asana.
yang mana banyak banget kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi Asana ini. Ini bisa kayak buat project, buat tugas kalau mahasiswa, kayak apalagi mahasiswa awal-awal kan kadang tugasnya misalkan semangatnya banget gitu biar nggak keteteran, bisa di list misalkan per minggu ini ada tugas apa di sini, enak banget. Terus misalkan ada grup, kadang kan ada yang bergrup-grup gitu, ada grup kelompok atau mungkin grup yang sering ngerjain tugas bareng, bisa juga di sini di invite people. Jadi kayak misalkan tugas si A udah sampai mana nih gitu, share gitulah sama teman yang lain misalkan dalam hal tugasnya. Oke, mungkin seperti itu aja review aplikasi Asana dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.